Shalom, selamat pagi. Selamat pagi jemaat dewasa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, baik yang hadir di Aula Kana saat ini, maupun yang mengikuti lewat channel YouTube Komisi Dewasa GKI Gading Serpong. Kita tidak datang ke tempat ini karena kebiasaan, tapi karena kita memang rindu bertemu dengan Tuhan yang baik. Mari kita mempersiapkan hati kita, men-silent handphone kita, meninggalkan sejenak segala kesibukan dan pikiran yang mungkin masih terbawa dari luar. Biarlah saat ini menjadi waktu khusus untuk kita berdiam, membuka hati kita dan memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Sekali lagi selamat pagi. Kayaknya yang hadir masih 10 orang ya. Kurang kenceng. Selamat pagi. Iya gitu. Udah 1000 sekarang. Ya. Ibu-ibu, setiap orang yang datang ke sini mungkin memiliki masalah yang berbeda. Ada yang datang mungkin hari ini sukacita sekali. Mungkin ada yang ada bebannya, ada yang sedang lelah, gitu ya. Ada yang dalam pergumulan. Namun satu hal yang sama dan tidak pernah berubah, bahwa Tuhan itu baik dan kebaikannya tidak tergantung keadaan kita. Hari ini kita akan belajar melihat, mengalami, dan memancarkan kasih-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri dan menyatakan dengan iman bahwa Allah itu baik dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah itu baik. Kita akan memberikan salam ke kiri, ke kanan, depan, belakang semuanya. Dan katakan bahwa Yesus itu luar biasa.
mari kita menyerahkan seluruh ibadah kita ke dalam tangannya. Biarlah bukan hanya acara yang berjalan, tapi hati kita yang mau diubahkan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang indah ini, di mana Engkau mengizinkan kami berkumpul dalam persekutuan ini. Terima kasih untuk kasih, penyertaan, dan kekuatan-Mu dalam setiap peran yang kami jalani. Tuhan, kuduskanlah persekutuan ini, pimpin setiap pujian, doa, dan firman yang akan kami terima. Bukalah hati kami agar kami dikuatkan, diteguhkan, dan dimampukan untuk hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir, dan nama-Mu sajalah yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Ibu-ibu duduk. Masih semangat ya mengikuti persekutuan kita? Semangat. Ya. Kalau tadi kita sudah menyatakan bahwa Allah itu baik dan menyatakan bahwa kasih-Nya begitu besar di dalam hidup kita. Hari ini Tuhan mau membawa kita lebih dalam. Bukan hanya merasakan kasih-Nya, tetapi boleh memahami bahwa kasih itu memang berasal dari Tuhan saja. Dan hanya lewat Tuhan sajalah kita bisa mengasihi sesama kita dengan benar. Firman Tuhan yang akan kita baca mengingatkan kita bahwa kasih bukan sekedar emosi, bukan sekedar kebaikan sesaat, tetapi identitas Allah itu sendiri. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab itu mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, biarlah firman Tuhan ini terus menjadi landasan di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita tahu bahwa kasih terbesar bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi kasih yang rela berkorban. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui pujian yang akan kita naikkan, kita boleh terus diingatkan bahwa kasih Kristuslah yang menjadi dasar hidup kita. Biarlah pujian ini benar-benar kita hayati betapa besar pengorbanan Yesus bagi kita. Karya terbesar. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau dalam hidupku.
Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Kami sangat meyakini ya Tuhan, karena kasih-Mu lah kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Karena kasih-Mu lah kehidupan kami terpelihara sedemikian rupa adanya dalam gumul juang hidup yang kami jalani. Dan karena kasih-Mu lah, maka kami memiliki hidup yang bermakna dengan keselamatan anugerah Tuhan. Kami ingin terus meresponi kasih-Mu ya Allah dalam kehidupan ini. Karena ketika kasih itu nyata dan ada, maka di sanalah Allah juga ada. Sehingga kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan pada saat ini menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan kami bersama. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami meyakini kami dimampukan memahami akan kehendak Engkau, dan hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran yang bersumber dari-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dengan penuh sukacita kami menyambut kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Kasih, kami bermohon. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan pada saat ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab adalah Allah adalah Kasih. Saya membacanya dari teks Alkitab TB2. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita.
Itulah pembacaan kebenaran firman Tuhan yang berbahagia setiap kita rindu membaca, merenungkannya, lalu memberlakukan dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita istimewa menurut saya. Dan mungkin sangat kental dengan bulan Februari, bulan kasih sayang, bulan Imlek, bulan puasa. Oh enggak ya? Ya satu paket lah kira-kira ya. Ubi caritas et amor, Deus ibi et. Di mana ada kasih, di situ Allah berada. Di mana ada kasih, di situ Allah berada. Jadi cara gamblang ya, kalau tidak ada kasih berarti Allah nggak ada. Kalau kita memilih saling membenci, berarti Allah nggak ada. Ketika kita memilih tidak mengampuni, Allah juga nggak ada. Ketika kita memilih untuk egois, tak peduli sama orang lain, ya Allah juga nggak ada. Ketika kita bertahan dengan akar pahit yang ada dalam hidup ini, maka Allah juga nggak ada kan? Ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita sangat terluka luar biasa, makin sulit untuk mengasihi. Di situ juga Allah nggak ada. Kira-kira bahasa bebasnya begitu ya. Ya, di mana ada kasih, di situ Allah berada. Di situ Allah hadir dalam kehidupan ini. Kalau kita melihat kehidupan keseharian kita, ibu-ibu ya, hanya satu bapak di sini. Ya, mengurus keluarga, ya kan itu kita lakukan ya, ya walaupun ada asisten, ya melayani, ya seperti saat ini saya mengapresiasi ibu-ibu. Tadi saya datang, lagi persiapan gitu ya, itu sesuatu bahasa pertanggungjawaban bahwa apa yang akan dilakukan benar-benar harus dipersiapkan, good untuk hal tersebut. Bekerja, menopang banyak hal dalam kehidupan ini, dan di situ ketika kelelahan, ketika kita menghadapi realita yang tidak selamanya menyenangkan kita, maka disitulah kita diuji. Mungkin ada kekecewaan, ada keterbatasan, dan disitulah kita diuji. Apakah benar-benar kasih itu kita berlakukan, kita hidupi dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Firman Tuhan hari ini istimewa. Kasih sejati tidak lahir dari kekuatan kita, kehebatan kita, posisi latar belakang kita, tapi melainkan dari Allah sendiri. Kasih yang sejati bukan ukurannya aku manusia, tetapi Allah. Allah yang adalah kasih. Dan ketika kasih itu dihidupi, dinyatakan, maka Allah hadir. Dan Ia bekerja melalui hidup kita. Sehingga gak ada kesombongan, tidak ada sesuatu yang membanggakan diri, gitu ya. Yang harus kita banggakan adalah karena kita dikasihi oleh Allah. Karena kita dipilih Allah untuk Ia kasihi. Sebenarnya itu kasih Allah itu universal. Yohanes 3 ayat 16 lah kalau kita boleh ingat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini bukan orang Kristen loh. Dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Ada syaratnya di bawah. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah universal buat semua, buat siapapun,
buat kehidupan yang bagaimanapun. Dan bahasa kasihnya itu ibarat hujan yang turun bagi semua. Ibarat matahari yang menerangi semuanya. Itu bahasa kasih Allah. Nah, memang persoalannya kita percaya enggak? Dan percaya ini adalah bahwa ada jaminan hidup yang kekal. Sehingga kalau kita melihat teks Alkitab kita pada hari ini, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Ada 3 hal di sana yang saya jumpai. Yang pertama adalah kasih berasal dari Allah. Benar-benar berasal dari Allah. Bukan usaha manusia, melainkan dari Allah. Mengasihi adalah tanda seseorang lahir dari Allah. Ketika seseorang mengasihi, maka itu menyatakan ia lahir dari Allah dan ia mengenal Allah. Ketika mengasihi itu ada. Sebab hakikat Allah itu kasih. Allah adalah kasih. Yang kedua adalah kasih dinyatakan dalam Kristus. Kasih Allah sangat nyata dalam Kristus. Pendamaian dosa. Siapa yang bisa mendamaikan kita? Ibarat jurang yang sangat lebar. Lalu di sini Allah yang Maha Kudus, di sini manusia yang berdosa. Siapa yang bisa menjembatani jurang yang sangat luas itu? Maka di sanalah ada salib di tengah. Sehingga salib itu jembatan untuk kita datang kepada Allah. Untuk kita menghampiri Allah, sang sumber kasih itu. Kasih dimulai dari Allah, bukan karena kita lebih dahulu mengasihi Allah. Kasih dimulai dari Allah, bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah. Sehingga poin yang ketiga adalah kasih harus dihidupi. Karena Allah telah mengasihi kita, semua kita dipanggil. Mari anak-anakku untuk saling mengasihi. Kata saling itu menjadi penting, bukan tuntutan. Kamu yang usianya lebih muda, kasih aku dong. Ya, suami yang kerja, ya kamu kasih aku dong. Itu ya. Dalam posisi, kondisi, keadaan, bukan saling menuntut. Saling untuk mengasihi. Teks kita jelas tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi ketika kita saling mengasihi, disitulah nyata praktek kasih Allah yang berbicara. Jelas sekali ketika pembasuhan kaki para murid. Jelas sekali jikalau engkau saling mengasihi, maka engkau benar-benar adalah murid-muridku. Ketika engkau saling mengasihi, maka itu adalah bahasa kasih yang benar-benar berasal dari Allah. Tapi persoalannya kadang kita ke distract. Kadang kita dengan olah pikir kita, ngapain saya mengasihi orang itu? Udah nyakitin saya, sudah melukai saya, kata-katanya luar biasa kebun binatang, ngapain saya kasihi dia? Ya, saya mengasihi orang-orang yang seide, sejalan dengan saya kan nyaman. Orang-orang yang memang membuat saya itu serasa bagi saya itu bermakna. Tapi kalau orang-orang yang menginjak-injak saya, membenci saya, menyingkirkan saya, ngapain? Bagian lain firman Tuhan mau mengatakan, apa untungmu? Ketika engkau hanya mengasihi orang yang mengasihi engkau, apa untungmu?
Apa untungmu ketika engkau hanya mengasihi orang-orang yang kau pilih untuk engkau kasihi? Padahal bahasa kasih Allah adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Gak milih-milih. Itu bahasa kasih Allah. Kasih adalah identitas Allah. Kita punya identitas tuh KTP. Ya kan? Mana identitasmu? Kalau mana? Masuk ke satu perumahan. Atau apalagi ya, ngurus sesuatu gitu ya, apapun juga ini semua. Masih ada kata agama gak di KTP kita ya? Masih ya? Lalu yang tertulis apa tuh ibu-ibu? Agamanya apa? Kristen, betul ya? Oke, baiklah. Lanjutlah kita kalau begitu ya, kalau tulisannya adalah Kristen. Bukti iman yang sejati dan cara Allah hadir di dunia melalui umatnya. Kita bayangkanlah lilin, kalau ini semua gelap gitu ya. Kemudian kita nyalakan lilin. Dan ketika seorang ibu memilih untuk menyalakan lilin di ruangan yang gelap, mungkin saja lilin itu hanya radius beberapa tuh terang. Mungkin tidak seperti lampu pijar, semuanya kita lihat. Nah, tulisan Chinese-nya coba Bapak Ibu baca. Ibu-ibu baca. Saya juga gak bisa baca Bapak Ibu ya. Cuma kelihatan nih bagus banget gitu kan ya. Nah, apa tulisannya gitu kan ya. Hoki, berkat, nah dan sebagainya. Mungkin saja ketika lilin itu menyala di sebuah ruangan, tidak semua itu mungkin kelihatan. Radius beberapa saja itu kelihatan. Tetapi toh itu sesuatu yang menenangkan. Sesuatu yang sungguh-sungguh bisa membuat kita terarah ketika kita berjalan. Dan bersyukur untuk itu. Kasih itu seperti lilin. Tidak selalu mengusir seluruh kegelapan. Tapi cukup untuk menghadirkan terang. Dan firman hari ini adalah di mana ada kasih, di situ Allah ada. Mungkin saja terang lilin itu menyala ketika kita di kamar sama suami. Ya mungkin dia tidak menerangi sampai ke kamar-kamar yang lain. Tapi bersyukur untuk terang itu. Bersyukur untuk kasih itu yang akan sungguh dapat dibahasakan di dalam kehidupan ini. Sehingga saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3S di sana yang ingin ditekankan di dalam teks kita pada hari ini. 3S, sumber, sentuhan, sikap. 3S, sumber, bahwa kasih berasal dari Allah. Kita mulai yang pertama. Kasih berasal dari Allah. Bahwa usaha manusia tidaklah memenuhi itu, melainkan anugerah Allah. Seorang yang sangat lama menanti untuk mendapatkan anak. Ya kira-kira kami di GKS Serpong itu pendeta Manda gitu ya. Dan dia menanti. Lalu pada waktunya udah berapa tahun ya, itu lama. Lalu kemudian dapatlah anaknya Jaser. Dan itu anugerah yang luar biasa. Anugerah yang dinanti-nantikan. Apalagi ketika bicara mengenai kasih Allah. Layak gak sih kita terima? Wong kita saat ini mengaku dosa, besok lakukan lagi. Jatuh bangun kehidupan ini. Maka pandanglah kasih itu adalah anugerah Allah. Kita dapat mengasihi sekali lagi karena kita sudah lebih dulu dikasihi. Saat mungkin hati kita lagi lemah,
lagi galau, lagi penuh dengan pergumulan, maka di situ kita diminta untuk menciptakan kasih. Tidak diminta menciptakan kasih, tapi mengalirkan kasih yang telah kita terima. Maka datanglah pada sumber kasih itu di tengah pergumulan kita. Tantangan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, datanglah dalam doa, firman, dan persekutuan saat ini. Maka berbahagialah ibu-ibu yang hadir saat ini. Maka tepat pilihannya. Ketika di dalam berbagai macam gejolak hidup yang kita hadapi, kita rapuh, kita lemah. Maka pegangan kita adalah Tuhan tolong dalam doa. Bagaimana supaya kita menjalani hidup ini, bagian firman Tuhan itu menjadi pedoman. Dan persekutuan anak-anak Tuhan yang sungguh menjadi bagian di dalam hidup ini. Sumber itu ibarat mata air yang terus mengalir. Mungkin gak deras juga mungkin datang dalam hidup kita. Tapi ada. Terus mengalir. Yang kedua adalah sentuhan. Kasih menghadirkan Allah. Seorang anak mungkin kecelakaan. Dia gak butuh khotbah yang panjang. Dia gak butuh nasihat yang panjang. Tapi dia butuh sentuhan. Nak, mama ada di sini. Kita berjuang ya. Dia gak butuh dihakimi. Dia gak butuh pemetaan kenapa bisa terjadi. Tapi sentuhan dari kepala rambut. Mama mengasihimu, nak. Mama mencintaimu. Yuk, berjuang ya. Allah yang tidak kelihatan selalu nyata melalui sentuhan kasih. Keluarga dan dengan tulus kehadiran Allah kita rasakan. Ibu-ibu merasakan gak sih kehadiran Allah saat ini? Rasakan gak ya? Rasakan ibu-ibu? Ketika kita mengatakan Allah itu baik, itu kan nafas hidup kita Allah itu baik. Kasih setianya, itu kan nafas hidup kita. Dan ketika itu, maka luar biasa kita merasakan kasih Allah. Dan kita mari terus sabar untuk menjalani kehidupan ini. Pengampunan, kepedulian yang setia pada siapapun juga, di situ Allah hadir. Mungkin bukan hal yang spektakuler, tapi saat saya melihat wajah sesama persekutuan saya dan mengatakan, Allah mengasihimu, Bu. Allah tahu apa yang kau gumulkan saat ini. Dan Allah pasti berkarya. Itu Allah hadir. Ketimbang ketika kita melihat wajah rekan sepersekutuan kita mengatakan, memang dari dulu mukanya kayak gitu tuh. Mau apapun keadaannya, mulai kita ketawa, senyum, mukanya tetap kayak tembok gitu loh. Ketika dia mendengarkannya, bukankah itu luka yang kita hasilkan? Bukankah itu goresan yang sangat luar biasa, menyakitkan dirinya, dan jelas mau dikatakan Allah gak hadir di situ. Iblis yang hadir. Yang ketiga adalah sikap. Kasih itu harus konkret. Ya. Kasih itu harus konkret adanya. Kita sadar sumbernya dari Allah. Sentuhan-sentuhan bahasa dan bahasa tubuh kita
Dan sikap itu harus konkret. Kasih tidak berhenti pada kata-kata, tapi tindakan. Ketika saya ketika saya mengatakan, Ibu, Tuhan sangat mengasihi Ibu loh. Dan ketika dia menceritakan tentang pergumulan yang ia hadapi, maka saya, kadang sih orang bilang, klise ah. Saya dukung doa ya Bu ya, klise banget lah. Benar gak ya dia lakukan itu? Kalau itu kita sedang memutus sebuah aliran kasih Allah. Tapi ketika orang mengatakan, aku dukung doa, percayalah, jangan ragu. Percayalah bahwa ia akan menjadi sahabat seperjalanan dalam dukungan doa yang akan dia lakukan. Melayani tanpa sorotan. Mengampuni meski sulit. Peduli dalam hal-hal yang kecil dan setiap hari. Kasih bukan hanya mengatakan saya peduli. Tetapi piring yang dicuci, air mata yang dilap, dan waktu yang diberi. Dan langkah sederhana ini mau menegaskan bahwa disitulah Allah hadir. Ibu-ibu yakin Allah hadir? Kita buktikan yuk Allah hadir. Boleh ya? Kita buktikan Allah benar hadir di dalam hidup kita, dalam ruangan ini. Allah benar-benar hadir. Ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ada yang ragu menyanyikan lagu ini? Ada yang ragu? Saya setiap nyanyi lagu ini, saya kadang, iya. Karena ketika membayangkan, ku kasih kau dengan kasih Allah. Kebayang orang yang menyakiti saya. Orang yang melukai batin dan hidup saya. Orang yang akhirnya ada akar pahit dalam diri saya. Lalu kemudian saya mengatakan, ku kasih kau dengan kasih Allah. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan mengalir dalam hidup setiap kita. Kasih Tuhan membentuk kita sedemikian rupa adanya. Kasih Tuhan menjadikan hidup kita bermakna dan berarti. Kasih Tuhan menjadi kasih yang sangat-sangat istimewa di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan yang sungguh-sungguh menerima setiap kita apa adanya. Kasih Tuhan yang memampukan kita membuka hati, pikiran, hidup kita untuk
menghadirkan, melihat, menjalin relasi dengan siapapun yang ada dalam hidup ini. Kasih Tuhan benar-benar adalah kasih yang membuatku menjadi serupa dengan Tuhan. Kasih Tuhan, sungguhlah kasih. Bukan lip service, bukan sebatas kata-kata manis, tapi kasih Tuhan adalah kasih yang sungguh-sungguh dibahasakan dengan mengorbankan tubuh dan darahnya demi untuk kecintaannya pada manusia yang berdosa. Dan dengan itu, setiap yang mengaku diri sebagai pribadi yang percaya pada Sang Kasih Yesus Kristus Allah Bapa, maka terhisap masuk dan dipanggil untuk mengasihi. Jamalah pikiran kami Tuhan, hati kami yang sakit, terluka. Dan biarlah Tuhan membentuk kami sedemikian rupa, sehingga kami mempersaksikan kasih-Mu di dalam hidup ini. Izinkan kami membuka mata kami, hati kami, hidup kami untuk mengatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ubi caritas et amor Deus ibi et bukan sekedar kalimat indah, tapi cara hidup. Cara hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Ketika kita hidup dari sumber kasih, bukan sumber ego, sumber kasih. Dan membiarkan sentuhan kasih itu menjangkau setiap orang dalam hidup kita. Dan menunjukkan sikap kasih yang nyata. Dan dunia boleh melihat Allah sungguh hadir di tengah kita. Sang sumber kasih Allah menyentuh hidup kita. Sang sumber kasih yang menyentuh itu membuat kita lebar luas. Tangan kita rentangkan untuk menyentuh sesama kita dalam kehidupan ini. Dan dengan sikap itu, Allah sungguh hadir di tengah kita. Allah sungguh nyata dalam kehidupan setiap kita. Dan dengan apa yang boleh kita lakukan dalam hidup ini, ibarat seseorang yang lagi berjalan di pasir di pantai, dia meninggalkan jejak. Jejak yang bisa dilihat, mungkin gak lama juga dilihatnya, karena ombak ketika datang hapusin juga. Tapi ada jejak. Jejak yang menunjukkan bahwa seseorang sedang berjalan ke sana. Berjuang untuk hidup. Berjuang untuk menghidupi kasih. Dan kasih yang meninggalkan jejak. Ketika kepengurusan akan selesai bulan Maret, jejak kasih itu biarlah tertinggal. Dan orang akan melihat. Mungkin namanya gak terlalu diingat juga, tapi ada jejaknya.
ketika kita berjalan dalam kasih yang bersumber dari Allah, menghadirkan sentuhan, sikap yang nyata tanpa ragu, tanpa olah pikir. Ngapain saya mengasihi dia? Olah rasa, benci dan luka. Tetapi kasih Allah yang memulihkan pikiran saya, hati saya, hidup saya. Sehingga tanpa ragu mau melakukan apapun juga. Karena Allah hadir di sini. Katakan pada diri kita, Allah hadir di hatiku. Katakan, Allah hadir di hatiku. Allah hadir dalam hidupku. Allah hadir dalam hidupku. Dan aku ingin kehadiran Allah itu membuatku berkarya baginya. Sehingga kita boleh baca bersama-sama. Tuhan, ajar kami mengasihi bukan dari kelebihan kami, melainkan dari kasih-Mu. Jadikan hidup kami saluran kasih-Mu hari demi hari. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Saya lanjut dengan doa syafaat ya. Apa nanti? Oh belum, oke baiklah. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Marvan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan sudah kita dengar. Bagaimana kita meresponinya sekarang? Biarlah kita terus memiliki kasih yang dari Tuhan, sehingga orang lain pun dapat melihat kehadiran Allah dalam diri kita. Mari kita menyerahkan diri kita seutuhnya untuk dipakai sebagai alat Tuhan. Supaya kita tidak hanya mendengar dan tahu saja, tetapi benar-benar dapat mengasihi sesama kita dengan kasih yang dari Tuhan. Melalui mulut kita dapat memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian dari PKJ 270. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, yang kita akan nyanyikan dilanjutkan dengan bahasa Inggrisnya, Fill My Eyes. Oh my God, biarlah pujian ini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga dapat kita resapi bersama di dalam hati dan di dalam kehidupan kita. Pujian ini sekali lagi, Fill My Eyes. Fill my eyes, oh my God, with a vision of yours. Fill my heart with love for Jesus the Nazarene. Fill my mouth with thy praise. Let me sing through endless day.
Mari kita berdoa. Citra Sang Kasih Yesus Kristus nyata dalam kehidupan setiap kami. Saat hati dan hidup kami terbuka untuk sungguh-sungguh digerakkan, dituntun, disertai oleh Sang Kasih. Kasih yang benar-benar bukan hanya sebatas kata, kalimat, tapi nyata benar dalam pengorbanan Kristus. Betapa berharganya kami. Betapa istimewanya kami di mata Tuhan. Sehingga Sang Putra diberikan rela mati, memberi dirinya untuk kami. Di masa-masa prapaskah pada saat ini, mampukan kami dalam perenungan, refleksi, dan perubahan hidup, agar hidup kami berkenan kepadamu Sang Kasih. Kami yakin langkah hidup kami tidak berjalan sendiri. Engkau Sang Kasih berjalan bersama kami, menuntun dan membentuk kami sedemikian rupa adanya. Dan inilah diri kami Tuhan dalam kerapuhan, kelemahan, dan keterbatasan kami. Kami mohon rangkulan sentuhan kasih-Mu, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang semakin hari menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari mempersaksikan tentang kasih lewat kata, tindakan, sikap hidup kami, sehingga menyatakan Allah hadir. Saat ini ya Allah, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang telah memberikan kesatuan hati di antara panitia, penatua, donatur, anggota jemaat maupun simpatisan untuk pembangunan gereja GKI Gading Serpong sampai saat ini. Kami percaya Engkau mencukupkan segala sesuatunya, sehingga pembangunan ini pada waktunya tuntas dan dipakai untuk ibadah, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat, anggota maupun simpatisan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang sungguh berkuasa dan Tuhan akan beri kekuatan dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka. Yang lemah tubuh, komplikasi sakit, orang tua yang hendak menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, Tuhan lengkapi apa yang mereka butuhkan. Pasangan yang lama menanti buah hati, adanya pertikaian internal keluarga atau anak muda yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan dampingi mereka, Tuhan hadir dalam hidup mereka, sehingga pergumulan-pergumulan ini dapat menjadi alat kesaksian-Mu, bahwa di tengah pergumulan ini iman, pengharapan, dan kasih tetap tertuju kepada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak SMA, SMP, SD yang akan melaksanakan ujian tingkat akhir di sekolah pada bulan Maret sampai Mei mendatang. Tuhan anugerahkan kerajinan yang sungguh untuk mereka boleh belajar. Kesehatan yang melengkapi mereka dan ketenangan untuk mereka boleh mempersiapkan diri dan menghadapi, melaksanakan ujian pada waktunya. Kami sungguh-sungguh menyerahkan Tuhan dalam iman kami hanya pada Tuhan saja.
Kami menyerahkan keberadaan kami yang hadir pada saat ini. Tuhan juga tolong kami dan Tuhan sertai kami. Sehingga kami boleh menjadi pejuang-pejuang kasih. Kasih-Mu yang memampukan kami. Di dalam segala hal yang kami hadapi, kami yakin Tuhan hadir. Dan dengan hadir-Mu itulah kami boleh dimampukan terus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku kasih dalam kehidupan keseharian kami. Kami sungguh berserah. Kami sungguh bermohon. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kasih yang sejati. Amin. Kita rindu semua orang menerima dan mengalami kasih Allah yang besar dan ajaib. Dan menjadi panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi pekerja bagi Dia, rekan sekerja Allah, menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan bagi semua orang. Ya, tadi itu persembahan pujian dari ibu-ibu pengurus ya. Mohon maaf kalau ada
Yang miss, gak apa-apa ya. Miss. Ya, kita tidak hanya dipanggil untuk menikmati kasih Tuhan, tetapi juga untuk membagikannya. Setelah persekutuan ini, kita kembali ke rumah kita, ke pekerjaan kita, ke lingkungan kita sebagai utusan Tuhan. Mari kita berdiri dan menyatakan kesiapan kita. Kita angkat pujian dari PKJ 185. Tuhan mengutus kita, setelah itu dilanjutkan doa berkat. Mari kita berdoa. Dengan senang, sukacita, bahagia, kami ingin menjadi alat di tangan Tuhan yang melayanimu lewat karya pelayanan di tengah-tengah kehidupan dengan sesama. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memanggil kami adalah Tuhan yang sama yang akan melengkapi kami. Dan biarlah dalam pelayanan karya bersama di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tengah-tengah masyarakat, Engkau hadir ya Allah. Dan kasih itulah, saling mengasihi itulah bukti bahwa Allah hadir. Karena Engkau Allah sang kasih dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami bermohon. Kasih karunia Allah Bapa di surga yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara menghidupi kasih. Karena ialah Allah sang kasih itu, sang sumber kasih, menuntun kini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.
Silakan semuanya untuk bersaat hening. Persekutuan kita hari ini selesai dan akan dilanjutkan oleh pembacaan warta dari pengurus. Persilakan. Shalom ibu-ibu semuanya dan bapak satu orang. Shalom. Selamat siang untuk ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan. Mohon perhatiannya, izinkan saya untuk membacakan beberapa warta. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Marvan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, yang sepertinya banyak menggugah kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayan ibu dan keluarga. Saya jadi terharu juga nih. Aduh. Dan kepada para petugas yang sudah mengambil bagian hari ini, yaitu Ibu Mary sebagai PP, lalu Ibu Amelia pemusik, Ibu Siani, Ibu Suryati dan Ibu Tio sebagai singer. Terima kasih untuk pelayanannya, kiranya Tuhan memberkati pelayanan ibu-ibu sekalian. Selanjutnya untuk lebih saling mengenal, apakah dalam persekutuan dewasa hari ini ada yang baru pertama kali hadir? Nah, sepertinya tidak ada ya. Nah, baik. Selanjutnya, bagi anggota jemaat yang rindu untuk melayani sebagai pemusik, kemudian sebagai singer, maupun pemimpin pujian, dapat menghubungi Ibu Tena. Lalu, untuk anggota jemaat yang rindu untuk bergabung dalam tim pelawatan dapat menghubungi Ibu Widya dan Ibu Leli. Terus untuk jemaat yang mau didoakan secara khusus juga dapat menghubungi Ibu Leli dan Ibu Widya. Gitu. Selanjutnya di tanggal 27 Februari pukul 15.30 akan ada pembekalan mentor kakak yang membahas mengenai bab 2 buku Lewi dengan tema dari hati ke semua tempat. Dengan pelayan firman yang dibawakan oleh saudara Gerald Binsar Michael. Nama bekennya aja deh, saudara Gerald Michael. Atau nama beken lainnya adalah GG. Bukan guna-guna ya, GG. Diharapkan para mentor kakak dapat mempersiapkan hati dan waktu untuk dapat belajar bersama secara online ya. Kemudian persekutuan dewasa kami selanjutnya akan diadakan minggu depan di tanggal 5 Maret sekaligus sebagai pertukaran pelayan ibadah dengan GKI Sutopo dengan tema melepas sesuatu yang sudah terlanjur melekat dengan pelayan firman Pendeta Vince F. Markus pukul 10 di tempat ini di Aula Kana. Ingat ya ibu-ibu, kalau yang mau hadir nanti agar mendaftar melalui Google Form yang sudah di-share di grup komunikasi. Dan kalau ada yang mau mendaftar hari ini boleh hubungi Ibu Funi. Ya. Kemudian selanjutnya, nah hari Sabtu nanti tanggal 7 Maret 2026 akan ada seminar Komisi Dewasa dengan tema Cortex Unlock. Rahasia mengisi SPTOT yang tepat dan aman. Dengan narasumber yaitu Jordan Mamesah SEMAK, kemudian Petrusko Eskom SHMM BKP CFP. Panjang ya. Saya juga nggak tahu BKP itu apa, CFP itu apa. Saya hanya taunya SHMM Eskom. Nah. Oke, kemudian kami juga mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin berdoa secara khusus, secara pribadi. Kami menyediakan ruang doa yang dibuka setiap hari Selasa, mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 8 malam di ruang Kana, di ruangan ini Gria Kasih. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya sekian warta ini. Terima kasih.
Oh ya, maaf ketinggalan. Kita akan foto bersama. Kita maju di depan sini ya, jangan pulang dulu. Oke.